Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Bicara masalah pernikahan, maka pernikahan menyikap tabir rahasia. Ternyata istri yang kita nikahi itu barangkali tidak semulia Siti Khadijah, pun tidak setabah Siti Fatimah atau setakwa Siti Aisyah. Istri yang kita nikahi hanyalah wanita yang hidup di akhir zaman, namun memiliki cita-cita yang mulia, ingin menjadi istri yang solehah. Maka pernikahan itu menyikap tabir rahasia dan menyadarkan kita akan kewajiban seorang suami terhadap istri. Maka ada pujangga cinta mengatakan, kalaulah istri bagaikan tanah, maka suamilah bagaikan langit penaungnya. Jika seorang istri bagaikan tanaman, maka suamilah pemagarnya. Jika istri bagaikan anak kecil, maka suamilah tempat bermanja dan berkeluh kesahnya. Jika seorang istri bagaikan seorang murid, maka suamilah seorang gurunya. Ketika istri dalam keadaan kesedihan, maka suamilah penawar dukanya. Ketika seorang istri tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka dengan kelembutan dan kasih sayang untuk meluruskannya. Oleh karena itu, ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma haqquz zawja ahadina alaihi?" Apa hak seorang istri terhadap kami? Atau apa kewajiban seorang suami terhadap istri? Maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, "An tut'imaha iza ta'amtah." Ketika engkau makan enak, maka seorang istri harus makan enak. Maka zalim seorang suami makan enak di luar rumah, sementara istrinya di rumah makan tidak enak. Maka zalim seorang suami di luar makan paha ayam, paha kambing, paha sapi, dan paha yang lainnya, sementara istri di rumah makan nasi lauk dari 3 unsur kerajaan, cabai, garam, dan calo. Kemudian yang kedua adalah antaksuwaha izaktasaita. Kalau suami berpakaian yang bagus, maka istri berpakaian yang bagus. Maka zalim seorang suami pakaiannya bagus, sementara istri pakaiannya yang murah. Tetapi survei membuktikan ternyata yang pakaian yang bagus itu banyak yang dari istrinya. Ini adalah kewajiban nafkah lahir batin. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wala tadribil wajah, janganlah engkau sekali-sekali memukul wajah istri. Karena sebaik-baik seseorang itu yang baik dengan istrinya. Kalau dia baik dengan istrinya, maka dia orang yang paling baik. Dan yang keempat, wala tuqabbih, janganlah engkau menjelek-jelekan istri kita. Bagaimanapun bentuk rupa istri kita, maka kita tidak boleh menjelek-jelekan istri kita. Dan yang kelima adalah wala tahjur illa fil bait. Artinya, janganlah engkau bawa permasalahan di rumah, engkau bawa keluar. Oleh karena itu, ini adalah kewajiban seorang suami. Maka begitu juga seorang istri hendaknya menyadari akan kewajiban seorang istri. Karena apa? Karena surga seorang istri itu ada pada suaminya. Hadis Rasulullah SAW tegas mengatakan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Wanita yang mana ketika meninggal kemudian suaminya ridho akan kematiannya, maka wanita ini adalah ahli surga. Oleh karena itu, wahai para istri, jadilah istri yang soleha, yang pandai menyenangkan hati suaminya. Karena seorang sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin mengadu tentang istriku ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, mudah-mudahan ini kabar yang baik. Ya Rasulullah, ketika aku pulang, istrikulah yang membukakan pintu. Ketika aku duduk, maka istriku yang memberikanku secangkir air. Ketika aku termenung, maka istriku yang mengatakan, wahai abang, kenapa engkau termenung? Kalau engkau termenung,
urusan dunia, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Ketika engkau termenung urusan akhirat, mari kita bersama-sama sholat. Maka inilah istri yang soleha. Mudah-mudahan kita semua menjadi suami yang soleh dan menjadi istri yang soleha, yang senantiasa bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.